Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Dokter Karisma yang mengontrol kesehatan untuk karantina di area Aditya Rebitri ini untuk ekspor kepada Filipina gitu ya. Nah, biasanya untuk permasalahan kelinci itu dari segi penyakit yang paling sering itu penyakit apa ya Bu ya? Biasanya macam-macam sih, kadang itu dia mencret, Ya, terus dia juga kadang-kadang ada kalau udah stres tuh kembung, terus yang paling sering juga kadang scabies, skabis. Ya, gitu. oke. Nah, untuk penanganannya itu seperti apa ya Bu ya? Dari masing-masing itu Kalau yang tadi scabies disebut. pasti Ya, lah. Salah satu yang sering terjadi di kelinci itu salah satunya adalah scabies. ya. Scabies sendiri itu disebabkan oleh yang namanya tungau. Tungau itu Iya. lebih kecil lagi daripada kutu yang nggak bisa kita lihat kasat mata gini. Biasanya harus kita lihat di bawah mikroskop. Nah, kenapa itu kadang bisa terjadi itu karena mungkin kebersihan kandang sih yang harus faktor utama, tetap yang Ya. harus ini faktor utama. Ya. Adalah kebersihan kandangnya yang memang harus dijaga. Ya, salah satu pencegahannya itu ya Ya, kebersihan rutin. kandangnya itu Kebersihan harus rutin kandangnya. ya. Betul. Ya. Betul, itu kebersihan kandangnya rutin. Jadi misal ada kondisi yang basah atau lembab tetap harus dibersihkan paling enggak sekitar sehari sekali atau 2 hari sekali lah. Ya. Paling harus rutin, pokoknya rutin aja untuk dibersihkan. Biasanya kadang suka muncul paling pertama tuh sukanya muncul pertama di bagian celah-celah kakinya gitu. Bagian celah-celah kayak gini, terus dia merasa nggak nyaman, gatel, terus kadang-kadang ya itu nurunin dia nafsu makan juga. Selain itu juga secara nanti performanya juga jadi kurang bagus karena kan biasanya nyebabin kerontokan ciri-cirinya itu. Ya, betul. Kerontokan, botakan, terus kadang gatelnya tuh minta ampun, dia suka garuk-garuk lecet, atau enggak ya itu bikin dia stres juga kan karena saking gatalnya itu. Saking gatalnya itu ya. Betul. Itu biasanya di posisi mana ya Bu ya yang paling parah itu untuk skabis sendiri? Biasanya gitu? kadang telinga. Di telinga. Nah, terus di bagian ini, celah-celah kaki Celah-celah ini. kaki yang di jari-jarinya Ya, ini ya. betul. Terus Ini. biasanya sampai parah sampai ke hidung. Sampai Hidung ke itu sini juga ya. ya sampai ke sebagian sini juga. Untuk pengobatannya sendiri itu terapi pengobatannya itu seperti apa ya Bu? Kalau untuk pengobatan itu dia bisa pakai ivermectin biasanya atau sejenis yang lain yang biasa untuk membunuh tungau itu, karena kalau tungau itu kan dia posisinya dia ada di dalam sini nih, permukaan dalam kulit ini. Nah, rata-rata bagusnya pakai ivermectin atau sejenisnya. Gitu. Ya. Nah, itu disuntikan ke bagian sini. Ada yang disuntikan, ada juga yang di bagian disalapkan, dan ada juga yang memang diminumkan. Tapi biasanya rata-rata ada. Tapi biasanya kalau untuk kelinci rata-rata memang disuntikan atau enggak disalapkan. Disalapkan gitu ya. Ya. Nah, yang kedua tadi kan membahas tentang mencret ya. Nah, penanganan untuk mencret itu sendiri itu seperti apa ya Bu ya? Karena kan lumayan banyak ya. Karena dari masyarakat sendiri kan untuk melihara kelinci itu kadang-kadang spot mati lah. Karena nggak tahu pemeliharaannya seperti apa kayak gitu ya. Nah, itu kadang ada yang mencret, ada yang kembung gitu ya. Nah, itu bagaimana gitu Bu untuk penanganannya penyakit seperti itu? Dihindari faktor-faktor yang bikin stres, kayak perubahan cuaca atau kedinginan atau dia kena air terlalu sering itu juga bisa bikin dia stres. Nah, selain itu kalau untuk penanganan pertama biasanya harus dikasih kayak sejenis obatnya ya, sejenis kayak antasida gitu yang bisa diminumkan atau dicekokkan. Antasida ya. Sejenisnya ya, sejenis antasida gitu yang biasanya diminumkan untuk mengurangi bagian kembungnya, tapi yang utama dilihat dulu nih apa penyebab kembungnya itu, selain karena faktor stres, apakah emang ada infeksi. Nah, kalau itu mah penanganannya beda lagi nanti. Penanganannya beda lagi ya. Gitu. Kadang juga kan kayak posisi misal kelinci itu dia ngunyahnya kadang nggak terlalu sempurna, dikunyah-kunyahnya terus telan dan posisi dia nggak terlalu sempurna, dia bisa masuk ke bagian pencernaan, ke lambungnya itu akhirnya menimbulkan gas, itu juga bisa. Gitu. Kan dari segi apa ya, pemberian pakan juga misalnya kalau dari rumput-rumputan itu juga bisa harus dilayukan ya. Biasanya kalau memang bagusnya dilayukan karena kenapa? Karena memang tanaman itu bagusnya misal nih hari ini kita potong itu nggak langsung dikasih, tapi memang harus proses pelayuan dulu. Nah, habis itu baru diberikan. Terus kalau bisa jangan yang masih basah. Jangan yang masih basah ya. Benar-benar makanya harus dikeringkan dulu itu. Karena kan kebanyakan orang itu kan langsung dikasihin ya. Ya, bagusnya ada proses pelayuan dulu. Ada proses pelayuan dulu ya.
supaya benar-benar gasnya kebuang ya. Ya, Gitu. itu. Karena kan namanya tanaman juga yang dikasih dia juga memang masih ada kandungan gasnya. Kalau memang langsung dikasih itu kadang bisa menimbulkan efeknya itu Ya. berbahaya di kelinci. Untuk kandang sendiri ya biar dia nyaman gitu, tidak stres itu bagaimana yang idealnya gitu? Kalau yang idealnya itu kayak kandang gitu biasanya posisinya ya, pencahayaannya, sirkulasi udara itu harus sesuai. Jadi dia tidak terlalu lembab juga tidak terlalu kering ataupun basah. Pokoknya ideal lah posisi yang ideal kayak gitu. Terus juga ada tempat keluar masuk udara. Jadi sirkulasi udara terus ada. Karena kalau ya terus juga kebersihannya juga harus dijaga. Karena kalau pup atau pis di situ nggak dibersihin itu kan mengandung gas amonia itu juga bahaya kalau bisa hirup terus-terusan gitu. Ya, pembersihan kandang itu memang harus dilakukan secara tiap hari ya. Jangan dibiarkan kotoran itu mengendap gitu ya. Terus juga kalau memang kayaknya agak dingin ditutup aja misal. Kalau memang terlalu panas juga diusahakan supaya dia kasih blower atau kasih kipas atau kasih es supaya dia suhunya dingin lagi. Jadi harus seimbang lah untuk suhu juga ya. Dia tidak bisa terlalu dingin juga tidak bisa terlalu panas gitu ya. Ya tapi untuk suhu di Lembang sini itu cenderung dingin ideal gitu ya. Soalnya kan di sini itu dingin ya. Cenderungnya. Tapi kita di sini kan pakai lampu. Iya, memang itu salah satu antisipasi untuk mengidealkan cuaca lingkungannya karena kan dia cenderung adaptatif ya badan itu. Jadi kalau suhu lingkungannya misal suhu di lingkungannya itu dia dingin, biasanya badan juga akan ikutin. Makanya harus karena kan punya sifat adaptatif itu. Nah, saya pernah lihat kan kelinci yang suka gini satu, yang gini satu itu penyebabnya kenapa ya? Macam-macam sih, bisa jadi karena kerusakan bagian sarafnya di sini juga bisa. Kalau enggak memang ada kelainan genetis juga bisa. Kelainan genetis ya. Iya, gitu. Dan posisi ngambil kan kadang orang tuh salah kaprah ya, selalu kayak gini. Padahal kalau ngambil kelinci bagusnya sih tidak seperti ini karena apa? Bisa kan di sini ada saraf juga. Oh, iya, ada saraf ya. Gitu. Ya, itu kan banyaknya itu kan kalau yang nggak tahu itu ngambil kelinci padahal gitu, enggak kan? Karena kan ini nggak boleh karena kan di sini nanti yaitu selain performanya jadi kurang bagus. Yang paling bagusnya itu di bagian sini. Diangkat bagian belakang gitu ya. Gitu ya. Gitu betul. Soalnya rata-rata orang taunya gini padahal ini tidak disarankan atau malah tidak boleh karena ya ini biasanya nyebabin ada saraf-sarafnya ya di sini. Ya itu. Terus kan kadang kelinci itu ada penyakit yang namanya sorhok ya di kaki, ada luka. Itu ya karena mungkin dari alas kandangnya sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya full besi, korosi, kadang nggak bisa luka. Gitu ya makanya apalagi kalau besinya itu kena air, kena pipis lama-lama pasti kan cepatnya kan korosi jadi gampang karatan. Nah itu juga yang bisa salah satu. Kalau di sini kan pemakaiannya pakai bambu. Bambu gitu betul, ya. pakai bambu. Itu yang bagusnya. Idealnya. Iya, itu. Terus di sini juga kan dikasih makan tuh 2 kali nih. Jadi tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu sedikit. Iya, biasanya gitu takarannya hampir 150 sampai 200 gram lah untuk satu idealnya. 150 sampai 200 gram. 200 tergantung gram ininya. Yang malamnya ya, 150 yang siangnya. Betul. Untuk jenis kelinci-kelincinya, apakah semua kelinci itu penanganannya sama atau beda-beda gitu? Kalau untuk penanganan kelinci itu tergantung sih beda-beda. Kayak memang kelincinya memang asalnya mungkin ya dari kayak daerah yang memang awal mulanya daerah dingin atau daerah panas itu memang punya penanganan beda-beda. Tapi kalau untuk dari segi jumlah kayak pakan, kebersihan kandang, manajemen kandang itu sama sih. Sama aja. Kan yang membedakan juga kalau jenis pakan sama bukan jenis pakan sih, jumlah pakan kan kadang beda dari berat mungkin nggak bisa disamaratakan. Kok kenapa kelinci saya kecil, apakah nggak mau makan atau apa? Karena memang jenisnya kecil dan beda sama dengan usia sama-sama misal berapa bulan, 3 bulan, tapi dengan jenis yang beda kan beda. Ini jumlah pakan juga kan beda. Ini tuh kan 5 bulan tuh 3,1 kilo ideal ya. Ideal. Mungkin seperti itu saja Bu pertanyaan-pertanyaannya. Siap. Nanti kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya di pertemuan kedua. Siap. Tolong di subscribe ya channelnya Rabbit Brothers ya. Siap. Oke, terima kasih.